Apa yang perlu kita sampaikan malam ini? Kita yang masih berada di bawah Masjid Fitrah Korem ini sudah diberikan kesempatan untuk bisa mencicipi indahnya Ramadan 1443 Hijriah. Marilah kita sama-sama untuk menyikapi, mempersiapkan diri, melakukan segala persiapan untuk kita indahkan Ramadan. Jangankan untuk besok usai solat tarawih ini, kita belum bisa memastikan kita akan diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Sekarang Ramadan itu sudah tiba dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita sia-siakan barang satu detik pun terhadap kelebihan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semoga Allah pula lah yang akan mampu memberikan segala kelebihan bulan Ramadan terhadap pribadi kita masing-masing yang berada di bawah Masjid Al-Fitrah Korem ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang gencar untuk beribadah, seorang nabi yang dipilih oleh Allah diprioritaskan surga, tetapi sampai bengkak kakinya untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanyakan oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan demikian? Satu jawaban beliau, hanya karena ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati seluruh jamaah sidang solat tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang mana tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap Masjid Al-Fitrah Korem pada malam ini, berkumpul untuk bermuraqabah, bermunajah kepadamu ya Rabb. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad yang kami rindu dan yang kami damba. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah berada di malam kelima Ramadan. Ada orang-orang di antara kita yang bisa hidup di awal Ramadan pertama, kedua dan ketiga. Bahkan salah seorang mertua dari tetangga kita yang berada di wilayah di masyarakat Korem ini, yaitu mertuanya Bapak Fikral, sudah meninggal dunia. Artinya apa? Yang perlu kita sampaikan, bukan tidak orang tersebut berharap untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Bukan tidak orang tersebut berharap untuk bisa mencicipi indahnya Ramadan. Tetapi kala Ramadan itu datang, baru dibuka gerbang kelima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pula lah yang mengutuskan malaikatnya untuk mengambil nyawa kita, terpisah tubuh dengan kehidupan dunia ini, hamba Allah. Lalu pada bulan-bulan Sya'ban terdahulu kita berdoa, bahkan Ramadan tahun lalu kita bermunajah kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami yang berada di bawah atap Masjid Korem ini, panjangkan umur kami yang berada di bawah Masjid Al-Fitrah ini, untuk bisa tadarus di bulan suci Ramadan ini, untuk bisa tadarus di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Kalimat itu dilantunkan setahun yang lalu, tepatnya dalam puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Namun kala Allah berkata tidak sesuai dengan kehendak kita, saat kita berharap Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna ila syahri Ramadan, tetapi itu menjadi sebuah hal yang impossible, tidak diwujudkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ada orang-orang di antara kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, yang sangat rindu dengan kedatangan bulan suci Ramadan, tetapi tidak diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk bisa hidup di dalamnya. Ada tetangga kita yang kala Ramadan itu megang
saat Ramadan ingin tiba, malamnya ditadarus, malamnya imam solat tarawih pertama. Kala itu pula mereka mengakhiri hidupnya, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Apa yang perlu kita sampaikan malam ini? Kita yang masih berada di bawah Masjid Fitrah Korem ini sudah diberikan kesempatan untuk bisa mencicipi indahnya Ramadan 1443 Hijriah. Marilah kita sama-sama untuk menyikapi, mempersiapkan diri, melakukan segala persiapan untuk kita indahkan Ramadan. Jangankan untuk besok, usai solat tarawih ini, kita belum bisa memastikan kita akan diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Karena nyawa, karena kematian tidak dipublikasi oleh Allah, maka kala diberikan kebaikan, diberikan peluang yang indah seperti ini, marilah kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Dalam kitab Duratun Nasihin, Rasul pernah bersabda, disampaikan dalam kitab tersebut yang pernah kami baca, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu, kata Rasul, apa saja yang tersirat, apa saja yang tersurat, apa saja yang termaktub dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Pastilah semua orang akan berharap, ya Rab, jangan jadikan bulan Muharram, jangan jadikan bulan Syawal, jangan jadikan bulan Zulqa'dah, jangan jadikan bulan Zulhijjah, jadikan seluruh tahun itu bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kelebihan demi kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ustaz, apakah benar dalam bulan suci Ramadan itu sangat banyak kelebihan? Kalau kita ingin meringkasnya, maka butuh beberapa lembaran, ratusan lembaran untuk memaparkan bagaimana kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Disinilah perlulah pondasi iman untuk kita bisa memaknai bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang lebih bagus dan lebih baik daripada 1000 bulan, yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Dalam bulan suci Ramadan diturunkan mukjizat terbesar, yakni Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, wabil ihtisab, dengan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan semua dosa kita yang kita pernah perbuat 1 tahun yang lalu. Dalam bulan suci Ramadan pula dilipat gandakan pahala ibadah kebaikan yang kita lakukan. Dalam sebuah paparan Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain Hasyiah Sawi, disampaikan bahwa saat Nabi Muhammad meminta pengurangan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 50 singkat cerita menjadi 5, tapi Allah tidak mengurangi pahalanya. Pahala yang diberikan oleh Allah tetap sama, pahala seperti 50 rakaat solat sebelumnya, seperti 50 solat waktu solat sebelum dikurangi. Bagaimana disampaikan oleh Imam As-Suyuti, satu kebaikan terhadap umat Muhammad dikali 10 di luar bulan suci Ramadan. Kebaikan yang kita niat, yang kita angan-angan, besok saya akan solat tarawih lagi, besok saya akan tadarus kembali, besok saya akan sujud kepada Allah, besok saya akan baca Al-Quran, belum kita lakukan, Allah mencatat satu kebaikan. Kita praktekkan. Yang pertama kita niat, setelahnya kita praktek. 10 kebaikan diberikan oleh Allah. Di mana? Di luar bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan dikali lipat, 10 kali lipat, artinya 100 kali lipat gandaan pahala terhadap kebaikan yang kita lakukan. Bahkan ada dalam sebuah hadis sampai 700 kali lipat diberikan pahala oleh Allah terhadap kebaikan. Marilah malam ini kita bermuhasabah. Setelah perjumpaan kita Jumat yang lalu, saya khutbah di mimbar yang mulia ini dengan penuh keharuan, dengan penuh kesenangan, disampaikan menyangkut dengan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Sekarang Ramadan itu sudah tiba dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita sia-siakan barang 1 detik pun terhadap kelebihan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shama Ramadana
Siapapun, baik itu si muda, si kaya, si kecil, orang tua, perempuan, laki-laki, soma, berpuasa, imana, dengan keimanan. Apa makna iman di situ? Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawaridi menjelaskan bahwa waqad rawa Anas bin Malik, dinamakan dengan bulan puasa innama sumiya Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub yahrikuha wa yazhibu biha. Dinamakan dengan bulan suci Ramadan karena disitulah diampunkan dosa. Sesuai dengan hadis Nabi yang kita baca tadinya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, rawahu Bukhari. Siapapun yang berpuasa dengan iman, bukan karena gila pujian, bukan karena gila sanjungan, bukan karena ingin dipuji oleh orang, berpuasa dalam bulan suci Ramadan, imana, aku berpuasa karena perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil ihtisab, dan dengan ihtisab. Apa makna ihtisab? Merenungi dosa-dosa tahun lalu. Kita manusia bukanlah manusia yang sempurna layaknya Nabi Muhammad. Jangankan kita, nabi yang lain saja pernah berbuat salah. Nabi Adam diterima taubatnya pada 10 Muharram. Nabi Yunus, banyak nabi-nabi yang pernah melakukan kealpaan tapi diberikan taubat oleh Allah Ta'ala. Kita juga sebagai manusia setiap harinya bergelimang dengan kemaksiatan, melakukan kesalahan tanpa batas. Kadangkala kita sumpah serapah dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan tetangga, bahkan dengan orang tua. Sampai detik ini belum bermaaf-maafan. Kita alpakan kehidupan mereka di pojok-pojok kehidupan. Apalagi kita-kita yang anggota TNI yang berada di perantauan. Kadangkala tidak pernah kita tanyakan, bagaimana keadaanmu, mak? Sehatkah engkau di sana? Bagaimana kondisimu? Bagaimana puasamu? Hari ini kita belum pernah berbaikan. Artinya setahun yang lalu kita tidak mampu menjamin bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan. Maka karena itu kita hitung, ya Rabb, dulu saya pernah salah dengan orang tua, dulu saya pernah salah dengan tetangga. Tahun ini dalam bulan suci Ramadan saya ingin taubat kepadamu ya Rabb. Maka Allah berkata, Nabi berkata, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan segala dosa yang telah kita kerjakan. Satu kuncinya, ibadahlah dalam bulan suci Ramadan dengan panggilan iman, dengan panggilan keyakinan, bukan karena gila sanjungan, bukan karena gila pujian. Semoga semuanya kita yang berada di bawah Masjid Al-Fitrah Qorem ini akan mampu mengaktualisasikan segala kelebihan-kelebihan dalam bulan suci Ramadan akan kita dapatkan, sehingga titel muttaqin, orang kuliah S1, S2 dan S3 berjuang mati-matian, menghabiskan harta sebanyaknya, puluhan bahkan ratusan juta untuk mendapatkan gelar doktor. Tapi kenapa tidak terbuka pikiran kita untuk mendapatkan titel terbaik dalam kehidupan kita? Apa itu? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa usai Ramadan. Tidak ada titel terbaik dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita dijadikan sebagai hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka marilah kami mengajak, berdiam dirilah di rumah kalau tidak ada agenda yang urgen. Kalau kerja, fokus pada kerjamu. Jangan ladeni orang-orang yang ingin mengurangi pahala puasamu. Perbanyaklah ibadah bersedekah, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita akan berjumpa di gerbang Ramadan pada malam ke-30, disambut oleh Allah dengan penuh kemenangan, dengan titel yang diberikan muttaqin, mampu kita sandang dalam kehidupan. La'allakum tattaqun, akan terwujud dalam kehidupan kita hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua yang berada di bawah Masjid Fitrah Qorem ini akan menjadi orang yang berpuasa karena Allah, sehingga Allah akan memandang kita sebagai hambanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Beberapa poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, malaikat Israel tugasnya tidak kita tahu kapan waktunya berjumpa dengan kita.
Karena itu posisikan waktu setiap detik yang terlalui dalam kehidupanmu dengan tinta-tinta kebaikan. Jangan pernah kita berikan peluang untuk tercatat amalan kita dalam bulan suci Ramadan dengan tinta hitam ataupun dengan tinta merah. Tulislah dengan tinta emas, tulislah dengan tinta hijau, sehingga Allah senang terhadap kita. Yang selanjutnya, bulan suci Ramadan ini pula lah yang mana akan diampunkan dosa kita. Ini bukan sebuah lelucon jenaka, tetapi ini kenyataan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dimanapun orang yang berpuasa karena Allah, diampunkan semua dosanya yang telah lalu, yang mana kita tidak mampu menjamin bahwa kita adalah pribadi yang tidak pernah bersalah setahun yang lalu. Maka marilah kita papah diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik, mampu memanfaatkan Ramadan tahun ini, karena belum tentu Ramadan tahun depan akan mampu kita hidup di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.